Ya, Al-Quran benar-benar kaya ya kalau buat dunia filsafat itu. Misalnya, walaupun kata akal di Al-Quran itu disebutnya semuanya dalam bentuk fi'il, nggak ada dalam bentuk isim. Fi'il kata kerja, isim kata benda. Itu sudah menunjukkan bahwa akal kita nggak perlu nanyain di mana akal. Apakah ada di kepala, di dada, atau di dengkul gitu. Iya, langsung diajarin fungsinya. Yakilun, takilun, akoluhu, nakilu, semuanya dalam bentuk itu. Tapi sinonim-sinonim akal seperti lubun, inna fi dzalika la ayat liulil albab. Albab itu kan jamak dari lub. Lub itu ya hati nurani yang paling dalam gitu ya. Kemudian kata kolbun itu disebut dalam bentuk isim. Lahum kulubun la yakiluna biha. Kulub itu jamak dari kolbun. Mereka punya kolbun, mereka nggak pakai berakal. Gitu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa misalnya filsafat Islam dengan mengacu kepada pedoman dari Al-Quran ini kayak mencampurkan antara kolbun, hati, rasa dengan rasio, gitu kan? Jiwa itu yang mana, gitu kan? Mulai dari jiwa nabati, jiwa haiwani, jiwa syahwani sampai jiwa aklani, gitu kan? Itu apakah jiwa-jiwa yang terpisah, gitu kan? Atau merupakan perkembangan, gitu kan, dari potensi yang kecil sampai dia menjadi aktual, menjadi matang gitu, yang pada kondisi kematangannya itu lantas sudah nggak membedakan lagi antara misalnya aspek indrawi dengan aspek rasional dan aspek intuisi, tapi semuanya merupakan gabungan dari potensi manusia. Sebagian orang bisa mengenal Tuhan dengan ya misalnya intuisinya, ya silahkan kalau kemampuan dia seperti itu. Sebagian lain bisa mengenal secara rasional, sebagian lagi bisa ya misalnya dari hisi itu, petani yang sederhana melihat benih gabah yang mati gitu kan, dia tabur bisa tumbuh jadi padi, dia tahu bahwa oh ini nggak mungkin ini si gabah sendiri gitu yang bikin dia tumbuh. Logikanya hanya sebatas itu, ya kita terima juga. Jadi kayak misalnya hakikat yang ingin dikenali itu sebenarnya satu, yang ingin mengenalinya juga satu, manusia ini. Cuman pas jalur dari subjek ke objek ilmu ini ada banyak lintasan jadinya. Karena itu muncul banyak ilmu. Gitu. Sebenarnya itu hanya pengantar saja bagaimana dari subjek ilmu kita bisa mengenal objek ilmu itu. Kayak untuk mengenali bagaimana ya hukum keluarga Islam lagi, karena saya belakangan belajarnya ilmu itu. Bagaimana mengenali hak ibu untuk mengelola harta anak yatim gitu, yang masih kecil. Karena kewalian menurut hukum Islam itu kan milik bapak misalnya di mazhab-mazhab yang populer. Ibu walaupun dia pinter bagaimanapun nggak bisa jadi wali anak perempuannya menikah. Kalau bapaknya sudah meninggal, cari kakeknya dari pihak bapak atau dari paman, ya saudara-saudara si bapak yang sudah meninggal gitu. Yang boleh dikuasai dipegang oleh ibu itu hanya hak kewalian dalam pengasuhan. Si anak kecil nih yatim dimandiin ya gitu kan, sekolah dianterin, ngambil rapot ditemenin, ibu ya silakan nih. Nah, yang ingin saya pertanyakan misalnya hak pengelolaan hartanya. Kalau bapaknya punya kosan banyak, misalnya berapa pintu kayak gitu, punya kios banyak gitu ya. Anaknya kan belum bisa pegang sendiri, harus ada pengelolanya nih. Apakah si ibu ini berhak misalnya? Nah, sekarang ini yang saya tahu tadi, kalau kewalian nikah nggak boleh, kewalian pengasuhan boleh, belum tahu nih. Begitu. Nah, untuk mencari jawaban seperti itu kan ya banyak ilmu yang harus dipelajari itu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian sosiologi zaman Nabi, sosiologi zaman para imam mazhab, sampai sosiologi zaman sekarang gitu. Jadi
yang ingin diketahuinya hanya satu saja, tapi banyak ilmu yang harus kita pergunakan. Nah, para pendahulu kita di zaman kegemilangan umat Islam itu sudah menyediakan ilmu-ilmu itu. Misalnya bahasa Arab ya. Dari zaman Nabi nulis Quran nggak ada titik, nggak ada syakal. Dan semuanya bisa baca. Ya tabayanu, ya-nya nggak ada titik dua di bawah, tak-nya nggak ada titik dua di atas, cuman ada oret-oret begitu doang bisa dibaca. Lah kalau kita sekarang dikasih seperti itu. Iya. Kemudian orang Arab zaman Nabi itu kemampuan berbahasanya yang utama adalah syair, gitu kan? Ada syair-syair jahiliyah dan sebagainya. Kemudian nggak lama setelah Nabi wafat, peradaban Islam tuh langsung menjadi kota, bukan lagi peradaban Badui, tapi sudah peradaban kota. Baghdad, Basrah, Kufah di Irak, Kairo di Mesir, Damaskus di Syria, gitu kan. Itu semuanya sistem-sistemnya sudah sistem perkotaan, dan orangnya sudah nggak mahir bersyair Arab lagi, sudah macam-macam bangsa juga, gitu kan. Mereka lebih bisa berbahasa Arab misalnya di dalam nasar, prosa. Maka muncul ulama-ulama baru, gitu kan, seperti Al-Jahiz, seperti dia nggak seperti Mutanabi lagi yang yang ahli syair. Ibnu Jinni bilang bahwa bahasa Arab itu kayak matematik. Dari Romado yang kita bilang Ramadan itu ada Doroma. Doroma artinya panas. Ada Marido. Hurufnya sama itu juga, gitu kan. Sakit. Karena puasa di panas ya kita sakit. Tapi itu juga sama dengan Domaro, Domir. Nanti umat bangsa Arab, umat Islam di masa depan, kalau mereka ketemu barang baru yang belum ada namanya, silahkan pakai. Perkembangan ilmu Islam tuh nggak lurus, nggak grafik dari bawah naik terus, gitu ya. Akhirnya kita kan nggak bilang misalnya handphone, ada yang bilang jawalah, ada yang bilang mobile juga. Ihya mungkin waktu baru datang ke Mesir susah dia baca es krim karena tertulisnya A Yasin Karim. A Yasin Karim bacanya es krim, gitu kan.